Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang program Python tentang kategori nilai dengan menggunakan konsep if else bertingkat dan menentukan mengelompokkan nilai 0 sampai 100 ke dalam kategori A sampai E. Jadi untuk menjelaskan logikanya kita melakukan konsep if else tadi ya teman-teman, if else dan if else bertingkat dan mendemonstrasikan dengan beberapa contoh input. Nah, di sini aku sudah menyisir ya teman-teman seperti ini def. Seperti biasa awal-awal kita def kategorikan nilai if else bertingkat nilai mengelompokkan nilai numerik 0 sampai 100 ke kategori A sampai E menggunakan if else bertingkat. Nah, oke, kita langsung saja ke codingannya. Jadi sampai ke rentang 0 sampai 100. Masuk ke Oke. Sorry, seperti ini. If nilai 0 or nilai sampai 100 ini. Jadi nilai sebut itu dari 0 sampai ke 100. Sudah tap hingga 100. Nilai tidak valid sampai 100. Oke, kita masuk ke logikanya ya. Ke hashtag logika if else bertingkat untuk menentukan kategori oke, sampai sini. Jika if nilai tidak seperti ini teman-teman. If nilai dari saya mengambil nilainya 90 nih. 90, maka di sini akan ke kategorinya kategori kategorinya sama dengan A. Ke tab elif nilai lebih dari 80 sebagai kategori 80, lalu elif 10 sebagai kategori C, lalu elif nilai 50 sebagai kategori sebagai kategori D, lalu else sebagai kategori ketinggalan teman-teman, harusnya sini kasih ke hashtag nilai kurang dari 60 sebagai kategori M. Itu kategori
Nah, selanjutnya kita ke bagian ini teman-teman, bagian untuk menerima input dan menampilkan output. Nah, selanjutnya kita ke bagian hashtag lagi, menerima input dari pengguna. Nah, lalu kita coba try. Input skor nilai input nilai 0 sampai 100. Lalu nilai float input nilai stack menggunakan float untuk validasi awal. Yang lebih baik. Oke, kita lanjut ke panggil fungsi. Untuk mendapatkan kategori. Kategori hasil dapat nilai. Oke, lalu tampilkan hasil, print, F, N nilai. Kita ini kita ke masukkan angka ya 100, lalu kita ke finishingnya ke seperti ini, lalu tambahkan bagian ini untuk
menjelaskan dengan diagram dan lalu ke teman-teman. Attachment underscore 0 sorry attachment. Nah, setelah selesai kita cek dulu ada yang di itu ya, coba. Oke, coba kita running ya teman-teman. Nggak bisa, oh seperti yang nge-lag guys. Apakah ada yang salah? Wah, ternyata yang salah nih. Problem solving di 0 hingga 100, ternyata saya kurang sini. Oke. Oke, coba kita running lagi. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Oke, tadi ada yang kesalahan, salah saya kesalahan pure murni saya. Nah, tadi saya nih kesalahan di sini doang tanda petiknya tadi kelebihan 2 ya teman-teman. Oke. Nah, setelah saya menyelesaikan coding saya, di sini kita sudah menyelesaikan nih programnya. Coba kita run lagi. Harusnya benar ya teman-teman. Oke, sudah selesai. Nah, di sini untuk diminta masukkan nilai. Jadi kita ini perlu tahu nih konsep dasar if else itu apa. Nih di sini saya tadi habis mengcoding tentang if nilai lebih dari 90. Nah, sebagai kategori nilai A. Jadi nilai 90 atau lebih, misalkan 91 sampai ke ya di atasnya lah. Jadi 91 sampai ke 100. Nah, itu sebagai nilai kategori A. Misal saya masukin ke 91, maka kategori tersebut akan menjadi kategori nilai A ya teman-teman. Nah, di sini ada floatnya sih teman-teman. Kita kan pakai float ini ya. Jadi ketika aku menggunakan float itu tidak, mereka tuh langsung pure ke desimal. Misal nih, aku pakai nilai berapa nih ya? Kita ulang lagi ya teman-teman. Karena saya menggunakan float tadi. Jadi fungsi float ini sebagai ke nilai untuk mencatatkan nilai desimal ya teman-teman. Misalkan saya 99,2, maka spasinya nah itu udah valid karena harap pasukan antara 0 hingga 100, karena saya menggunakan nilai ininya nggak valid ya teman-teman, karena dia harusnya pakai ini. Berarti coba kalau 99,1. nah sorry, ini juga pure kesalahan saya, harusnya pakai titik ya bukan koma. Nah, di sini saya menggunakan koma sebagai float tadi. Nah, oke, langsung saja ke pemeriksaan kedua di sini. Elif. Jadi elif ini sebagai diperiksa jika kondisi pertama nilai lebih dari sama dengan 90 yang salah, maka nilai akan menjadi sampai kategori ya 80 sampai 89, maka kategori adalah sebagai nilai B. Coba kita run lagi. Kita masukkan nilai ke 85, maka harusnya sesuai dengan logika if else harusnya masuk ke nilai B. Oke, benar kan nilai B. Nah, kita lanjut ke elif yang pemeriksaan ketiga nih teman-teman, yaitu elif nilai lebih dari sama dengan 7. Nah, jadi pada pemeriksaan 3 ini hanya diperiksa jika kondisi-kondisi sebelumnya itu salah. Jika nilainya itu 70 sampai 79, maka sebagai kategori nilai C. Maka coba kita run lagi. Secara logika tadi ya, kita masukkan misalkan 73, maka harusnya masuk ke nilai C ya teman-teman. Nah, benar kan? Karena memang untuk masuk ke, jadi tuh dari sini kita tuh logikanya gini, kita masukin nilai. Jika nilainya itu kurang kurang dari 90, maka dia akan turun teman-teman. Dicek dari ke elif 80 tadi dari 80, dari misalkan kita akan masuk 73 nih, 73 diseleksi sih sama si logika if else ini. Wah, ternyata nggak sampai 90.
Jadi diturunin lagi ke 80, ternyata nilai 80 juga nggak memenuhi, berarti masuk ke 70 pada pemeriksaan ketiga. Jadi karena nilainya 70, jadi di antara Elif 70 sama pemeriksaan keempat Elif 60 tadi, karena nilai 70 itu lebih dari sama dengan 60 sebagai kategori D, maka akan letak posisinya itu akan ditaruh ke nilai C tersebut. Jadi otomatis nilai 73 ini masuk ke kategori Elif nilai lebih dari 97 atau pemeriksaan yang ketiga ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke misalkan, Bang, kalau nilainya itu ke 43, oke, kita harusnya kalau sesuai itu maka akan masuk ke kategori nilai E, karena di sini else nilai itu kurang dari 60, mau di bawah, mau itu 50, mau itu 40, coba kita masukin ke di 43, harusnya ini masuk ke nilai E. Itu benar, harusnya lika ini tuh kita masukin nilai, jadi kita kategori dari nilai ke atas jika, lalu masuk ke jika atau salahnya masuk ke paling bawah, itu else. Jadi else ini sebagai pemeriksaan terakhir, hanya dieksekusi jika semua kondisi if elifnya itu salah. Nah, kenapa bisa tahu salah? Ya ini, dari kan saya memasukkan nilai 43, karena di kategori if yang pertama tadi lebih, syarat kategorinya kan lebih dari 90, karena 43 ini kurang dari 90, maka dia akan turun nilainya nih, masuk ke pemeriksaan kedua ke Elif. Ternyata Elif gak sesuai nih sama, maka dia akan turun tersebut sampai ke else. Jadi di sini else, jadi saya mengkategorikan nilainya lebih dari 60 sebagai kategori nilai E. Karena nilai 43 itu adalah di bawah dari 60, maka akan masuknya ke kategori E. Nah, jadi poin penting ya, untuk pemeriksaan ini sangat penting, kita harus memeriksa tentang nilai dari 90 ini, 90 ke atas ataupun 90 ke bawah. Seperti itu teman-teman, ya kurang lebih logikanya seperti ini. Ya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata, jadi saya akan pamit undur diri, sampai jumpa ke pemrograman berikutnya. Dah.